Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i." Akan datang suatu masa yang akan menimpa umatku, di mana mereka lari atau menjauh daripada para ulama dan juga fuqaha. Fayabtalihumullahu bisalasi baliyatin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 3 bencana di muka bumi ini. Artinya ketika manusia itu sudah jauh daripada ulama, tidak menjadikan ulama sebagai cerminan, sudah tidak menjadikan lagi ulama sebagai suri toladan. Bahkan para fuqaha juga sudah tidak menjadi rujukan dalam sebuah keputusan hukum, dalam aturan hidup. Mereka sudah apatis dan masa bodoh yang tidak menempatkan para ulama dan fuqaha pada tempat yang mulia. Justru mereka menjauh dan merendahkan para ulama. Maka ketika itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 3 bencana yang akan dirasakan oleh umat manusia. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat atau menghilangkan nilai-nilai keberkahan dari rezeki yang mereka dapatkan. Mungkin secara materi, secara kalkulasi, kekayaan mereka, aset mereka, harta benda mereka bisa dikatakan melimpah ruah, bahkan tidak terhitung. Tetapi karena memang nilai keberkahannya itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki yang didapatkan itu tidak bisa memberikan support, tidak bisa memberikan sugesti bagi orang tersebut untuk bisa terpanggil untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Mereka sudah tidak peka lagi dengan nuraninya. Jadi seakan-akan bahwa kehidupan dunia ini, bahagia dan tidaknya akan ditentukan oleh harta benda. Dan inilah gambaran orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina la yarjuna liqa'ana. Mereka yang tidak pernah berharap untuk satu pertemuan yang sangat indah, pertemuan yang romantis kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan orientasi mereka adalah waradu bil hayati dunia. Mereka hanya terpasung, kesenangannya berpijak, tolak ukurnya adalah harta benda. Watma'annu biha, seakan-akan harta benda atau kekayaan yang mereka miliki mampu memberikan ketenangan. Tetapi pada akhirnya harta benda yang banyak dimiliki oleh mereka tidak mampu memberikan ketentraman. Terjadinya konflik rumah tangga, satu perseteruan antara suami dan istri. Bahkan anak-anak yang menjadi buah hati, belahan jantungnya, menjadi sumber kebahagiaannya, mereka sudah hilang. Seakan-akan anak itu sudah tidak bermakna. Mengapa? Karena anak-anak sudah tidak sesuai dengan harapan orang tua. Perilaku anak-anak sepertinya liar, tidak pernah memperdengarkan baik-baik dari orang tua. Sekalipun orang tuanya sudah membanting tulang untuk mencari kekayaan sebanyak dan setinggi mungkin untuk anak-anaknya, tetapi apa yang dilakukan oleh anak-anaknya hanya untuk memuaskan nafsu belaka. Mungkin di antara mereka ada yang mabuk-mabukan. Mungkin ada di antara mereka yang tercandu dengan narkoba. Mungkin di antara mereka ada yang lebih puas untuk menghabiskan banyak perempuan. Inilah
rezeki yang didapatkan sebanyak apapun, jika nilai keberkahan telah di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah memberikan support untuk melakukan kebaikan. Inilah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengangkat nilai keberkahan. Yang kedua, bencana yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena umat, karena masyarakat, karena bangsa sudah menyisihkan ulama, tidak pernah mengindahkan ulama, bahkan mereka merendahkan ulama, tidak menempatkan pada tempatnya yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bencana yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat penguasa, pemimpin mereka, penguasa dan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim juga orientasinya adalah bagaimana untuk memperkaya diri. Pemimpin yang zalim ini akan selalu berupaya melakukan hal-hal yang bersifat manipulasi data, yang intinya bagaimana selama ia menjabat, kekayaan bisa terkumpulkan sebanyak mungkin. Karena pada pikiran dan hati pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim, ini tidak akan pernah memihak pada rakyat. Pada rakyat hatinya menjerit, mereka hidup dalam kesusahan, sulit mencari materi, sulit untuk mengangkat derajat ekonomi keluarga. Tetapi kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemimpin, oleh penguasa, tidak pernah memihak rakyatnya. Mereka justru menindas. Berikutnya, pemimpin yang zalim selalu bertindak sewenang-wenang. Mereka akan mendukung oligarki-oligarki yang bisa memperkuat status quo-nya, yang bisa memperkuat kedudukan dan jabatannya. Siapapun yang menghalanginya, siapapun yang melawan arus, maka akan dihapuskan, maka akan dihanguskan, maka akan dihancurkan, maka akan disisihkan dan disingkirkan. Mereka sudah tuli dengan tangisan rakyat. Mereka sudah tidak lagi mau mendengar jeritan seperih apapun yang menyayat hati rakyat, karena hati mereka sudah buta, tidak akan pernah mendukung ataupun mencintai pada rakyatnya. Yang ketiga, kalau manusia, kalau masyarakat, kalau umat, kalau bangsa ini sudah menjauh daripada para ulama dan para fuqaha, maka yang sangat mengkhawatirkan mereka adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Kebanyakan mereka manusia-manusia yang sudah jauh dari ulama, mereka meninggalkan dunia yang fana ini sudah tidak membawa iman lagi. Mengapa? Karena terjadi kebodohan pada umat. Mereka buta tentang agama, mereka buta jalannya ibadah, mereka buta jalannya bersyukur kepada Allah. Baik para pejabat maupun rakyat, mereka sudah tidak mengenal ulama, maka mereka sudah tidak menghargai agama. Ketika manusia sudah tidak menghargai agama, maka yang terjadi adalah laksana binatang. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang, karena mereka sudah tidak memfungsikan lagi pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya. Lahum qulubu yafqahu la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi tidak bisa lagi memahami ayat-ayat agama. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, betul, bisa melihat, tetapi mereka tidak bisa melihat ayat-ayat kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum adzanul la yasma'una biha. Dan mereka pun punya pendengaran, tetapi mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran.
Mengapa? Karena mereka jauh dari ulama, bahkan merendahkan para fuqaha. Maka keberadaan mereka ulaika kal an'am, mereka laksana binatang ternak. Bahkan di dalam Al-Quran lebih ekstrim lagi, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Mengapa manusia lebih sesat dan rendah daripada binatang? Karena manusia yang telah diberikan anugerah potensi akal, potensi hati, potensi pikiran sudah tidak berfungsi lagi, maka nilainya masih jauh dengan binatang. Kalau binatang adalah wajar, mereka tidak punya akal dan pikiran. Namun binatang itu tidak seserakah apa yang dilakukan oleh manusia. Kenapa binatang lebih mulia dibandingkan orang yang tidak memfungsikan akal? Karena binatang itu mencari makan hanya cukup untuk hari itu. Tapi manusia-manusia yang berkuasa, manusia-manusia yang zalim, mereka mengumpulkan sebanyak mungkin, sekalipun harus melalui dengan jalan yang tidak benar, jalan yang zalim. Oleh karenanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, selagi di era kita, di zaman kita, masih banyak ulama-ulama yang layak menjadi panutan bagi kita, yang layak menjadi inspirator, ya, yang bisa melahirkan inspirasi bagi kita. Mari kita tetap jadi mencintai mereka, para ulama, dan kita untuk bisa hadir di majelis-majelisnya supaya hati kita tidak buta. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, semoga bermanfaat bagi bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.